Halo semua, selamat datang di No Signal. Pada video kali ini saya akan menceritakan sequel dari film Sonic, yaitu Sonic the Hedgehog 2. Jadi sebelumnya saya pernah menceritakan film pertamanya. Bagi kalian yang belum nonton, bisa cek aja di deskripsi video. Oke? Film ini menceritakan tentang kelanjutan kisah Sonic yang tengah bersantai saja di rumah di kota Green Hills. Namun tiba-tiba, suatu bangsa di masa lalu ternyata sedang mengincarnya, yang sekarang telah ada di bumi. Siapakah itu? Tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan, dan inilah Sonic 2. Scene dibuka oleh Robotnik yang masih berada di planet Jamur. Dia ternyata udah 243 hari di sana. Wow, udah setengah tahun lebih ya. Tapi dia di sana tuh bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan semua yang dia punya. Karena seperti yang kita tahu, kalau si Robotnik itu pinter banget ya soal alam dan teknologi. Dan yap, bener banget, dalam waktu segitu dia sudah bisa membuat alat untuk seperti mengirim sinyal gitulah ya, dengan bantuan bulu Sonic yang sempat dia ambil di film pertamanya. Ternyata benar aja, setelah sinyal itu dikirim, datang sebuah suku yang ternyata itu adalah dari suku Echidna. Si Robotnik tuh sempat mau pergi dari sana pakai portal cincin, tapi ada makhluk merah di sana yang menanyakan dari mana si Robotnik dapetin bulu biru itu. Kemudian, dia memberitahu kalau si bulu biru ini ada di bumi. Di kota Seattle, Sonic membantu polisi untuk menangkap penjahat yang merampok. Dia berhasil sih, tapi dia malah membuat kota itu kacau berantakan di jalan rayanya. Sonic ya pergi gitu aja tanpa tanggung jawab dan hanya berpikir kalau dia telah menjadi pahlawan. Ketika pulang, Sonic kecapean karena tadi malam udah jadi pahlawan, jadi ya ngantuk gitu. Tapi dia malah disuruh untuk ikut mancing dengan Tom. Dan Tom pun sebenarnya mengetahui Sonic kabur keluar dan membantu polisi. Namun dia juga tidak suka dengan cara Sonic yang menghancurkan satu blok kota. Karena itu bukanlah cara jadi pahlawan. Tom ingin Sonic lebih dewasa dan akan menganggap dia menjadi pahlawan jika sudah dalam momen yang benar. Ya, Sonic yang awalnya debat sama si Tom akhirnya tersadar dengan kata-kata itu dan kembali ceria. Scene berikutnya kita diperlihatkan kalau si keluarga Tom ini bakal ke Hawaii untuk menghadiri pesta pernikahan Rachel, yaitu saudarinya si Maddie menggunakan portal cincin, biar simple. Saat mereka udah pergi, akhirnya Sonic dapat bersantai dan bersenang-senang bebas di rumahnya tanpa khawatir oleh siapapun itu. Tapi kemudian, scene pindah ke makhluk yang tiba-tiba muncul dari portal. Makhluk itu tuh rubah yang bernama Tails yang sedang mencari Sonic untuk menolongnya. Tapi nolongin apa ya? Malamnya, di saat Sonic lagi asik nonton, tiba-tiba dia kedatangan tamu sial, yaitu si Robotnik. Di saat Sonic akan menyerang Robotnik, dia langsung dihadang oleh tinjuan dari si makhluk merah suku Echidna itu. Robotnik pun memperkenalkan bahwa si merah ini adalah Knuckles, yang katanya telah jadi temannya si Robotnik. Mereka pun berkelahi, tapi dengan mudahnya Knuckles menghentikan kecepatan Sonic, lalu memukulnya. Knuckles bilang kalau suku dari si Longclaw tuh menyimpan sebuah kekuatan tertinggi yang dicuri dari suku Echidna. Terus, suku Longclaw tuh juga ternyata adalah musuh bebuyutannya si Echidna. Tapi di situ Sonic gak tahu apa-apa. Di saat Sonic terpojok, untungnya datanglah si Tails yang menabrak si Knuckles dan mereka pun kabur. Di sana, Tails ngasih tahu kalau si Knuckles tuh suku Echidna dan pejuang berbahaya segalaksi. Knuckles sangat terobsesi dengan Master Emerald, yaitu kekuatan tertinggi yang dicari-cari. Knuckles yakin kalau si Sonic tuh kunci untuk dirinya bisa menemukan Master Emerald. Saat di perjalanan, Knuckles bisa mengejar mobil tersebut. Karena terdesak lagi, Tails membelokkan mobilnya ke jurang agar dia dan Sonic bisa terbang kabur dari sana. Melihat itu, Robotnik pun menyuruh anak buahnya yang memiliki kafe untuk mempersiapkan perlengkapannya. Dia pun senang karena si bosnya telah kembali ke bumi. Robotnik pun langsung berubah menggunakan kostum miliknya. Robotnik memanfaatkan Knuckles yang kesal itu untuk bekerja sama dengannya memburu Sonic dan mencari Master Emerald itu. Dan Knuckles pun menerimanya. Kemudian Sonic dan Tails berkunjung ke rumahnya si Wade. Jadi si Wade itu teman polisinya si Tom ya. Nah, di sana Sonic bingung kenapa dirinya menjadi kunci untuk menemukan Emerald. Dia pun mengeluarkan kertas dari Longclaw yang ada simbol Emeraldnya. Tiba-tiba kertas itu menyala dan muncullah hologramnya si Longclaw. Longclaw ngasih tahu kalau dia ada di hologram itu berarti ada sesuatu yang terjadi padanya. Kemudian dia ngasih tahu lokasi rahasia dari Emerald itu berada. Dia berharap Sonic bisa menjaganya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah itu, berdasarkan peta yang ada di kertas, petunjuk pertama itu ada di Siberia. Sonic dan Tails pun bekerja sama untuk menemukan Emerald dengan menggunakan portal ke Siberianya. Scene pun berubah ke si Stone yang di kafenya didatangi Robotnik dan memperkenalkan si Knuckles.
Kemudian mereka lanjut menyelidiki Sonic. Di tempat lain, Tom sedang bersenang-senang bersama tunangannya si Rachel, yaitu namanya Randall. Tapi sesaat dia mengkhawatirkan si Sonic. Dia ingin Sonic punya teman yang sebangsanya gitulah. Tapi Maddie, istrinya itu pun meminta Tom untuk tenang aja. Sonic udah dewasa dan dia pasti bisa mengatasi itu. Scene pun kembali ke Sonic yang dihadang badai salju di sana. Untungnya dia menemukan sebuah kafe di sana. Sebelum masuk, mereka harus menyamar dulu layaknya manusia. Kafe itu ternyata diisi oleh orang tua yang berotot dan berkumis. Mereka pun tetap santai aja dan mencoba memesan makanan. Di sana Tails ngasih tahu kalau dia bisa menemukan Sonic adalah karena gelombang listrik yang pernah Sonic kirim sebelumnya sampai ke planetnya si Tails. Si Tails juga bisa menyaksikan Sonic saat menyelamatkan kota sebelumnya. Oh iya, si Tails ini tuh jago banget bikin teknologi-teknologi gitu ya, seperti alat penerjemah dan lainnya. Jadi pada saat si Tails tahu kalau si Knuckles ngincer Sonic, si Tails tuh langsung ingin ngasih tahu si Sonic soal itu. Kemudian ada chat dari si Tom. Nah ternyata chattingan mereka dapat dilacak dan dilihat oleh si botak. Kita sebut aja botak lah ya, biar simple. Nah di sana Sonic bilang ke Tom sedang di rumah dan Knuckles yang melihat itu percaya aja. Tapi si botak itu ngasih tahu ke si Knuckles kalau itu hanya kebohongan Sonic aja ke si Tom. Dia pun langsung melacak keberadaan si Sonic dan ketemu. Mereka pun langsung bergegas ke sana. Sedangkan si Stone akan tinggal di kafenya. Kembali ke Sonic, saat pesanannya tiba, si Tails protes karena salah makanan. Alat penerjemah itu salah mengartikan kata-kata dari Tails yang membuat si pelayan tersinggung dan menyuruh orang di sana untuk membakar mereka berdua. Si Tails pun untungnya menemukan adat yang selalu mereka lakukan dan dia pun mengatakan Favonka. Mereka yang mendengar itu berhenti dan langsung akan melaksanakan Favonka dengan Raja Favonka di sana. Jadi Favonka itu adalah adat mereka untuk menyelesaikan perselisihan. Jika Sonic menang, maka dia akan bebas. Jika kalah, ya akan lanjut dibakar. Ternyata penyelesaiannya di sini adalah dengan cara lomba menari. Jadi siapa yang bisa menari lebih bagus, dialah pemenangnya. Awalnya Sonic dan Tails kewalahan karena tidak bisa menari dengan musik yang mereka berikan. Namun kemudian Sonic mengubah lagu yang dimainkan untuk menjadi lagu kesukaannya. Nah dari situlah mereka dapat mengubah keadaan. Tails juga di sana menggunakan hologramnya agar terlihat lebih ramai aja tarian mereka. Si Raja Favonka pun di sana kewalahan dan dia kalah yang membuat Sonic dan Tails dibebaskan. Saat sudah larut, mereka akhirnya ikut tidur di sana untuk beristirahat. Paginya, mereka langsung berangkat ke lokasi petunjuk pertama dari Emerald itu dan sampai di sana. Di sana ada simbol sejarahnya. Tails pun menceritakan kalau dulu itu ada para pejuang Echidna membuat 7 Emerald kekacauan, lalu menggabungkannya menjadi Master Emerald yang sekarang sedang dicari. Ada satu pejuang Echidna yang menggunakan Emerald itu yang berhasil mengalahkan seluruh pasukan. Untungnya ada pahlawan dari bangsa burung hantu Longclaw ini yang berhasil merebut Emerald itu dan menyimpan di tempat aman. Karena tidak ada satupun yang layak untuk menggunakan kekuatan Emerald. Setelah itu, mereka menemukan patung burung hantu raksasa. Nah, di patung itu tuh terdapat simbol yang harus disusun. Untungnya Sonic punya susunannya. Kemudian patung itu memberikan Sonic sebuah kompas sebagai penunjuk lokasi Master Emerald berada. Secara tiba-tiba juga si botak dan Knuckles udah sampai di sana untuk mengepung si Sonic dan ingin merebut kompas itu. Sonic dan Tails pun berusaha kabur dari mereka. Awalnya Sonic berhasil menghindari serangan robot si botak, namun ya si Knuckles ternyata ikutan ngejar Sonic. Di saat terpojok, Knuckles ngasih tahu kalau hidupnya itu telah dirusak oleh Sonic. Jadi dulu saat Echidna berperang dengan burung hantu karena ingin merebut kembali Master Emerald, si Knuckles yang ingin ikut perang itu dilarang olehnya. Dan dari perang itulah si Knuckles gak pernah lihat ayahnya lagi. Begitu juga dengan Sonic yang kehilangan Longclaw pada perang itu. Di saat Knuckles teralihkan, Sonic melemparkan kompas itu ke Tails, tapi malah si botak yang berhasil mengambilnya. Tails pun tertembak dan pingsan. Gunung salju pun runtuh dan melaju dengan cepat. Si botak mah pergi, kalau si Sonic lah lanjut berselancar sambil membawa si Tails. Sonic pun mencoba untuk meminta bantuan ke si Tom di saat acara pernikahan si Rachel berlangsung. Nah, Sonic minta bantuan untuk melemparkan portal cincin dengan lokasi salju itu. Namun ternyata saat si Tom melemparkan cincinnya, cincin itu ternyata tertukar dengan cincin yang akan dipakai Rachel. Jadi di situ si Tom terpaksa mukul si Randall dan melemparkan cincin tersebut untuk membuka portal yang membuat Sonic dan Tails berhasil masuk ke portal dan mengacaukan acara pernikahan si Rachel. Di situ Sonic langsung cerita kalau si botak kembali dan akan mengacaukan bumi.
Si Tails ternyata masih pingsan. Tiba-tiba Sonic malah ditembak setrum di sana. Yang ternyata ini semua ulah para agen federal yang ingin keluarga Tom untuk mengusir atau menyerahkan makhluk seperti Sonic karena dianggap berbahaya. Semua tamu-tamu pernikahan ternyata agen semua isinya, termasuk si Randall, tunangannya si Rachel. Si Rachel benar-benar kesel ke si Randall. Sonic, Tails, dan Tom pun akan dibawa dan dikurung dulu di penginapan itu. Di sana Maddie ngasih tahu kalau si botak itu kembali dan si agen itu kaget mendengarnya meskipun masih belum percaya. Anak Rachel memberikan tas Tails yang di dalamnya terdapat barang teknologi. Maddie dan Rachel pun pergi untuk menyelamatkan mereka. Si Rachel di sana akan menyiksa si Randall katanya. Jadi ya, yang menyelamatkan si Sonic dan lainnya itu si Maddie. Nah, beberapa agen yang menjaga pun di sana tumbang karena alat yang Maddie dan Rachel gunakan dari tasnya si Tails. Kemudian, agen dan si Randall dikasih tahu oleh anggotanya kalau mereka diserang. Dan si Rachel dengan gagahnya menggunakan mobil untuk menghancurkan si Randall. Di sana si Rachel muak dengan si Randall. Awalnya, bapak-bapak agen itu mengancam untuk tidak macam-macam, tapi ya ternyata pistol dari si Tails pun lebih bisa membuat takut si agen betua itu. Kemudian si Randall minta maaf ke si Rachel atas perbuatannya dan dia pun dimaafkan. Di tempat lain, si Maddie ternyata berhasil membebaskan mereka. Pindah ke si botak, mereka akhirnya dapat menemukan lokasi emerald tersebut yang ternyata lokasinya ada di bawah laut. Sonic yang melihat cahaya tersebut langsung memutuskan untuk pergi ke sana sendirian agar tidak ada korban lagi, sedangkan Tails ditinggalkan bersama mereka. Gak lama setelah itu, si Tails sadar dan mengkhawatirkan si Sonic. Agen itu pun akhirnya akan membantu Sonic. Nah, pindah ke Green Hills, di sana si Wade mau masuk ke kafe, ternyata tutup. Dia pun ngintip dan kaget kalau kafe ini tuh kayak markas. Jadi ya dia pun menggeledah masuk ke dalam untuk menangkap si Stone. Sonic di tepi laut bersiap untuk kecepatan penuh lari dengan jarak yang jauh. Awalnya berjalan dengan lancar, namun karena gelombang air besar, pada akhirnya Sonic tetap tenggelam. Dia pun terbawa arus ke sisi pantai. Namun dia juga berhasil sampai di lokasi. Nah ternyata di dalam tempat tersebut banyak sekali jebakan-jebakan yang mematikan. Tapi dengan hebatnya, si botak dan Knuckle berhasil melewatinya. Nah sekarang giliran si Sonic nih, dia pun di sana melewati rintangan itu dengan kecepatannya. Si botak dan Knuckle pun pakai jalan pintas dengan menghancurkan tembok. Nah ternyata mereka berhasil nih menemukan emerald itu. Terus di sana saat si botak mau menghajar si Knuckle dari belakang, Sonic pun muncul dari atas akibat jebakan-jebakan yang ada. Lalu Sonic menantang si Knuckle untuk menghadapinya jika ingin emerald itu. Nah singkat cerita, di saat Sonic akan kalah, si botak itu tuh mau mengambil emerald, yang dimana itu membuat Knuckle marah padanya. Namun ya si botak bodoh amat dan coba memanfaatkannya. Knuckle pun sakit hati mendengarnya. Si botak pun langsung mengambil dan mendapatkan kekuatan dari emerald itu, yang membuat tempat itu hancur dan air mulai kembali masuk ke dalam. Si Knuckle tertindih bangunan itu di sana. Untungnya ada Sonic yang menolongnya. Saat Knuckle bebas, dia langsung pergi. Tapi Sonic kehabisan napas jadi tenggelam gitu. Untungnya si Knuckle balik lagi dan menolongnya. Sonic heran kenapa Knuckle menolongnya. Dia menjawab karena Sonic menolongnya lebih dulu. Kemudian mereka ngobrol untuk berdamai dan berencana untuk sama-sama menghentikan kehancuran dari si botak. Akhirnya Tails pun datang menjemput. Scene pun pindah ke si Wade yang menginterogasi si Stone. Tiba-tiba si botak muncul di sana dengan tampilannya yang serba hijau. Stone ngasih tahu kalau ternyata di luar sana sudah banyak sekali tentara yang mengapung mereka. Namun si botak dengan tenangnya keluar dari kafe dan menunjukkan kemampuannya pada mereka. Yang dimana semua bahan-bahan metal terangkat seperti akan membuat sesuatu. Kemudian Sonic dan lainnya telah sampai di Green Hills. Ternyata si botak itu tuh membuat robot kekuatan super raksasa yang bertujuan untuk menghancurkan kota. Knuckle pun turun untuk menyerangnya dari bawah dan Sonic malah kena roket peluru si botak. Knuckle mencoba memukul robot itu namun gak mempan. Tembakan dari si Tails juga ternyata gak mempan sama sekali. Sonic yang ngembaliin roket juga gak rusak sama sekali itu robot. Jadinya mereka bertiga membuat rencana untuk menyerangnya. Sonic akan jadi pengalih perhatian, sedangkan si Knuckle dan Tails akan menyerangnya dari dalam. Di saat Sonic kesakitan karena serangannya si botak, si Tails dan Knuckle akhirnya berhasil masuk ke dalam robot. Si Tails awalnya mengalihkan perhatian, yang kemudian Knuckle dapat menyerangnya yang membuat emerald itu keluar dari tubuh si botak. Otomatis si robot juga mati.
Namun si botak memakai tenaga tambahan komputernya untuk menjalankan lagi robot itu. Di saat Sonic akan diinjak, untungnya Maddie dan Tom dapat menyelamatkannya. Namun ya, mobil itu terjungkal karena pukulan si botak. Saat Sonic ingin menggunakan Emerald itu malah hancur. Jadinya mereka bertiga tuh pasrah aja di sana. Di saat mereka bertiga pasrah akan mati diinjak, tiba-tiba 7 Emerald itu menyatu ke dalam tubuh Sonic yang membuat Sonic menjadi Golden Sonic yang warna emas. Di sana Sonic langsung dapat mengalahkan dengan telak si botak dengan cepat. Nah, saat selesai nih si Sonic itu turun ke tanah lagi, si Knuckles khawatir kalau itu tuh bukan diri Sonic sebenarnya. Tapi karena melihat kelakuannya, ternyata itu benar Sonic. Kemudian Sonic kembali ke bentuk semulanya. Si Tom dan Maddie pun bangga pada Sonic dan Tails. Emerald yang hancur itu ternyata bisa diperbaiki oleh si Knuckles. Mereka bertiga pun membuat janji untuk menjaga alam semesta dari para makhluk jahat. Scene pun pindah ke mereka yang sedang bermain baseball. Saat dimulai, bukannya dipukul pakai tongkat, Knuckles malah menggunakan tangannya yang membuat bola itu tertembak jauh. Mereka pun udahan mainnya dan akan makan es krim. Setelah itu, si Tom bangga banget ke si Sonic kalau Sonic sekarang bisa lebih bertanggung jawab dan dewasa. Kemudian, di pertengahan kredit, ada yang menjelaskan kalau si botak itu gak tahu kemana, hilang gitu aja gitu si botak teh. Agennya di sana juga mempunyai kabar kalau si botak tuh punya proyek gelap. Nah, dari visualnya sendiri kita bisa lihat kalau proyeknya itu mirip landak Sonic ya, tapi versi jahatnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi begitulah cerita dari Sonic kedua. Gimana nih, seru gak? Menurut saya sih ini nambah seru ya, soalnya kita diperlihatkan karakter-karakter baru di sini yang membuat ceritanya semakin berkembang, dan semoga di film ketiganya nanti kualitas cerita dan visualnya akan semakin bagus lagi ya. Dan sorry banget kalau kalian mendengar penjelasan saya itu berbelat-belit, takutnya ada yang nggak paham. Coba kalian tonton ulang aja, insya Allah nanti juga paham kok. Oke, mohon maaf bagi kalian yang kurang nyaman ya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan semuanya ya, dan salam film.